Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia bersama Proyek. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Silakan untuk ketua kelasnya dapat memimpin doa terlebih dahulu. Taib, Iya, Adua, Indah, jika berdoa. tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini di hari Kamis. Apakah semuanya berpuasa? Ada yang nggak puasa? Oke. Sebelumnya terima kasih untuk di kelas 8 ini sudah melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan di hari-hari kemarin. Oke, sepertinya posisinya lagi pada lemes karena efek berpuasa. Di sini lebih baiknya kayaknya kita ice breaking dulu deh. Nah, untuk ice breaking ini coba semuanya berdiri dari tempat duduknya. Kita ice breaking. Pokoknya kita membuat suasana hati kita menjadi segembira mungkin, sebahagia mungkin. Oke?
air kuda dan sarana Oke, terima kasih biasa. kembali. Selamat belajar ya. Nah, tadi kita sudah melaksanakan ice breaking, kemudian sekarang sister pengen absen semuanya. Apakah di sini masuk semua? Oke, coba ya kita absen dulu. Mana ya tadi absennya? Tuh. Baik, sekarang tanggal 24 Abi Maulana Putra, Amira Nazara Fifa, Arvino Utama, Clarissa Jihan Ramadhani, Delvi Rosaniago, Fatia Al-Hasani. Oke. Bibita Aini, Giva Alicia Finanda, Habibah Miftahus Syifa, Hesifa Dewi Wardani, nggak ada. Husna Ramadhani, Jibril Pangestu, Kendra Putra Nugraha, Muhammad Kaufa Afero, Muhammad Muzaffar Azhar, Naila Aulia Zahra, Radika Galib Adhiandra, Raffi Ramadhani, Rizka Apriani, Septi Nuraini, Suryani, Syahla Kiar Zidullah, Zakia Tashifa. Oke, baik, hadir semua ya untuk di mata pelajaran IPA kali ini. Sebelumnya kalian kemarin bahas apa? Apa coba kemarin yang dibahas? Tentang pengaruh paksa. Ini panas. Oke, untuk sekarang itu kita akan masuk ke materi tentang tumbuhan, yaitu nanti di sini sister akan menayangkan beberapa video untuk kalian. Silakan nanti boleh disimak, kemudian ditanyakan apa yang tidak jelasnya, kemudian yang menurut kalian memang butuh dicatat, silakan dicatat untuk menjadi tambahan materi kalian untuk di ulangan akhir semester ganjil ini. Nah, absen sudah, kemudian berdoa sudah, kemudian apalagi ice breaking sudah. Coba dari masing-masing siswa, adakah cerita di siang hari ini? Yang cowok, yang cewek, apa cerita hari ini atau cerita di rumah yang bisa di-sharingkan kepada teman-temannya sebelum kita memulai seriusnya dalam pembelajaran. Hari ini kegiatannya ngapain aja tadi? Mengaji, oke, Insya Allah. Mas Andra, kapan Mas Andra? Tadi habis ngapain? Ngapain? Ngacir-ngacir? Hah? Tidur, oke. Karena kita memang ada jam tidur siang, jadi manfaatkan tidur siang kalian. Jangan terlalu banyak bermain-mainnya, jaga kesehatan kalian. Karena kalian kan di sini full day sampai sore hari. Jadi ya kalau misalnya dikasih waktu tidur siang, silakan tidur siang. Baik, mungkin bisa kita langsung menonton videonya. Silakan nanti bisa dilihat ya, dan nanti sister akan menjelaskan sedikit juga terkait dari materi struktur dan fungsi organ tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Jadi nanti
nonton video, kemudian menjelaskan ke kalian. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang minggu depan kita ingin membuat proyek atau membuat karya yang berhubungan dengan struktur dan fungsi organ tumbuhan. Boleh langsung dilihat ya. Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, didahului oleh peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup angiosperme, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil.
Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan, termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjalar. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Baik, itu tadi penjelasan sedikit terkait dengan struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh video yang ditayangkan tadi bahwa untuk organ tumbuhan itu sendiri mempunyai 5 bagian organ paling inti. Yang pertama yaitu tadi ada apa? Akar, kemudian ada daun, terus
batang, kemudian ada bunga, kemudian juga ada buah. Oke, nah masing-masing organ tumbuhan tersebut yaitu mempunyai peran-peran penting bagi setiap tumbuhan. Artinya apabila salah satu dari kelima organ tumbuhan ini tidak ada, maka pertumbuhan dari dalam tanaman tersebut itu juga tidak maksimal. Nah, untuk lebih memperjelasnya, Sister akan menanyakan kembali terkait dengan struktur dan fungsi organ tumbuhan yang akan lebih jelas. Oke, jadi di video ini akan lebih membahas tentang fungsi dari masing-masing setiap organ tumbuhan. Assalamualaikum, pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan, kita harus tahu dulu nih, organ apa saja sih yang ada di tumbuhan. Nah, organ yang ada di tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, yang pertama kita akan membahas organ akar. Nah, kamu pasti sudah tahu bahwa akar ini merupakan struktur organ yang letaknya di dalam tanah. Struktur dari akar ini dapat dilihat secara morfologi atau dari luar dan anatomi atau dari dalam. Nah, yuk kita bahas terlebih dahulu bagaimana sih struktur akar jika kita lihat secara morfologi atau dari luar. Jika kita lihat secara morfologi, akar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada rambut akar. Nah, jika kamu sering mencabut rumput, kamu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya rambut akar ini. Di mana rambut akar ini berbentuk bulu-bulu halus yang berukuran kecil, yaitu berdiameter 5 sampai 17 mikrometer dengan panjang antara 8 sampai 1500 mikrometer. Nah, jadi rambut akar ini banyak terdapat pada sisi-sisi akar tanaman. Apakah kamu tahu bahwa rambut akar ini merupakan bagian dari akar yang memiliki umur pendek? Ya, masa hidupnya itu sekitaran 2 sampai 3 minggu. Akan tetapi rambut akar ini akan terus-menerus bergenerasi dengan melakukan pembelahan sel. Itu sebabnya kalau kamu mencabut satu tumbuhan, pasti kamu akan melihat bahwa rambut akar ini terlihat sangat muda-muda. Nah, sekarang kamu harus tahu fungsi dari rambut akar ini apa. Dimana yang pertama, rambut akar ini berfungsi untuk mencari celah antar partikel tanah, kemudian mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara yang ada di dalam tanah, lalu mencegah organisme bakteri berbahaya masuk ke dalam tanah melalui pembuluh silam. Nah, selanjutnya yang kedua ada batang akar. Batang akar ini merupakan batang yang terletak antara pangkal akar dan juga ujung akar. Nah, di batang akar inilah tempat rambut-rambut akar akan tumbuh. Yang ketiga ada ujung akar. Ujung akar pada batang ini merupakan bagian yang muda pada akar yang berbentuk seperti tunas. Nah, ujung akar ini akan terus-menerus bergenerasi, kemudian akan berganti akar baru ketika sudah mati. Nah, yang terakhir ada tudung akar atau kaliptra. Tudung akar ini merupakan bagian dari akar yang sangat kuat. Kenapa demikian? Nah, karena tudung akar ini mampu menerobos beberapa lapisan tanah yang terbilang sangat keras. Nah, tudung akar ini terletak paling ujung, di mana tudung akar ini terdapat pada tanaman monokotil dan juga pada dikotil. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur akar secara morfologi. Yuk sekarang kita bahas bagaimana struktur akar jika dilihat secara anatomi atau dari dalam. Nah, anatomi pada akar yang pertama itu terdapat epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar pada akar yang terdiri dari sel rapat dan kemudian dinding sel pada epidermis ini sangat tipis sehingga bisa dilalui oleh air. Lalu yang kedua ada korteks. Nah, setelah tadi epidermis, sekarang ada korteks. Di mana korteks ini merupakan lapisan atau kulit pertama dari akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, lapisan sel pada korteks ini berdinding tipis. Kemudian di korteks ini terdapat ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang terakhir ada endodermis. Nah, endodermis ini berfungsi
ada kendala ya ini sinyalnya. Fungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas ke pembuluh akar. Apa saja sih pembuluh akar? Yaitu ada silang dan floem. Nah, tadi kan kamu sudah tahu bagaimana struktur dari akar. Kamu juga harus tahu nih apa saja sih fungsi atau peran akar bagi tumbuhan. Yang pertama, akar ini menyerap air, mineral, dan juga zat-zat hara yang terdapat di dalam tanah. Kemudian yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, ada beberapa tumbuhan akar ini digunakan sebagai alat respirasi. Lalu yang keempat, pada beberapa tumbuhan juga akar ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti singkong. Selanjutnya ada perbedaan akar monokotil dan dikotil. Kalian bisa lihat pada tabel, banyak jenis perbedaan antara akar monokotil dan dikotil. Di mana jenis perbedaannya bisa kita lihat dari sistem perakaran, kemudian dari kalitra, dari resikel, dari silang dan floem, dari ampulur, dan dari kambium. Itu berbeda. Silakan dibaca. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai organ akar. Sekarang kita masuk ke organ batang. Pertama kita bahas dulu morfologi dari batang. Nah, morfologi dari batang di setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Misalnya aja panjang batangnya pasti tidak sama karena ada tumbuhan yang berbatang pendek, terus ada juga tumbuhan yang berbatang panjang. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu seperti suhu, cahaya, dan kesuburan tanah. Oke, berbicara mengenai panjang batang tumbuhan itu berbeda-beda. Jadi berdasarkan keadaan ini, tumbuhan ini dibedakan menjadi dua kelompok jenis batang. Yang pertama ada tumbuhan herba. Nah, tumbuhan herba ini merupakan tumbuhan yang berbatang lunak, berwarna hijau, ukurannya itu pendek dan umurnya juga pendek. Contohnya tumbuhan kapuk, braya, dan jagung. Nah, yang kedua ada tumbuhan berkayu. Nah, kebalikannya, kalau tadi tumbuhan herba itu lunak, maka tumbuhan berkayu ini batangnya itu keras dan terdapat kulit kayu yang tebal. Kemudian umur dari tumbuhan berkayu ini relatif panjang. Contohnya adalah tumbuhan rambutan, mangga, dan durian. Selanjutnya kita bahas tentang anatomi batang. Oke, kita bahas dulu epidermis pada batang. Epidermis pada batang ini terdiri dari sel-sel yang tersusun rapat dan tidak merongga. Nah, di mana lapisan epidermis ini berperan sebagai lapisan pelindung lapisan yang ada di dalamnya. Yang kedua ada korteks. Nah, korteks pada batang merupakan jaringan parenkim yang terdiri dari lapisan sel yang berdinding tipis. Korteks ini memiliki rongga-rongga antar sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Nah, apa fungsi dari korteks? Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada stele. Stele pada batang merupakan bagian yang paling dalam pada batang, di mana di stele ini terdapat pembuluh angkut gas, namanya xilem dan floem. Nah, fungsi dari xilem pada batang adalah membawa zat-zat dan mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan fungsi dari floem adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Kira-kira apa ya fungsi batang dari tumbuhan? Batang ini berfungsi sebagai organ lintasan air dan juga mineral yang diangkut oleh xilem dan floem. Lalu, sebagai pembentuk dan penyangga bagi tumbuhan. Dan pada beberapa tumbuhan, batang ini juga digunakan sebagai penyimpan cadangan makanan seperti tebu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Di mana kita bisa lihat dari jenis perbedaannya yaitu pada bentuk batang, kemudian pada kambium, dan pada letak pembuluh angkut itu berbeda antara monokotil dan dikotil. Silakan dibaca. Oke, terakhir kita membahas mengenai daun. Nah, kita bahas dulu morfologi dari daun ini. Nah, pada umumnya daun ini berwarna hijau. Kenapa ya daun berwarna hijau? Nah, daun berwarna hijau itu karena kandungan kloroplas yang ada di dalam sel-sel daun. Nah, daun memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada dasar daun atau hipopodium, lalu ada helaian daun atau lamina, dan tangkai daun atau petiolus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dasar daun. Nah, ini merupakan bagian dari daun yang melekat pada batang tumbuhan. Nah, ada beberapa tumbuhan yang dasar daunnya ini saling menggelembung yang biasanya disebut dengan pulvinus, seperti daun mangga dan jenis kolong-kolongan. Yang kedua ada tangkai daun. Tangkai daun ini merupakan bagian pada daun yang menghubungkan antara dasar daun dengan helaian daun. Nah, di setiap tumbuhan itu memiliki tangkai daun yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tangkai daun pendek, ada juga tumbuhan yang memiliki tangkai daun panjang, bahkan ada juga tumbuhan yang tidak
memiliki tangkai daun. Nah, berikut ini beberapa jenis tangkai daun dari berbagai jenis tumbuhan. Yang pertama, berkelenjar, ini seperti pada tumbuhan jengkol. Yang kedua, berongga serupa spons, ini pada talas. Lalu berongga bolong, misalnya pada pepaya, bersayap pada jeruk, dan bersendi-sendi misalnya pada kenari. Nah, yang terakhir ada layan daun. Layan daun ini merupakan lembaran tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke anatomi daun. Nah, bagian anatomi daun itu ada epidermis, kemudian ada jaringan tiang atau palisade, lalu ada jaringan bunga karang atau spons, dan terdapat berkas pembuluh angkut daun. Nah, kita langsung saja masuk ke jaringan epidermis daun. Epidermis pada daun merupakan lapisan terluar pada daun, baik itu daun bagian atas maupun bagian bawah. Jadi epidermis ini paling luar. Nah, epidermis ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian atas maupun bagian bawah dari sel yang ada pada daun, di mana epidermis ini akan mencegah penguapan air yang berlebihan. Lalu jaringan epidermis ini memiliki lapisan dinding atau rambut halus. Nah, di antara sel-sel epidermis pada daun ini terdapat stomata yang memiliki fungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang kedua ada jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan palisade ini terletak di bawah jaringan epidermis, di mana jaringan ini merupakan sel-sel yang memiliki bentuk tegak, silindris, dan tersusun rapat. Kemudian pada jaringan palisade ini mengandung kloroplas dan terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang ketiga ada jaringan bunga karang atau spons. Jaringan ini memiliki bentuk yang tidak teratur dan tidak rapat. Dia berfungsi untuk menampung karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, yang terakhir ada berkas pembuluh angkut. Nah, berkas pembuluh angkut terdapat pada tulang-tulang daun, di mana bagian tersebut merupakan cabang dari silinder pusat batang. Nah, itulah tadi morfologi dan anatomi pada daun. Sekarang kita bahas fungsi dari daun. Nah, fungsi daun bagi tumbuhan yang pertama itu sebagai tempat cadangan makanan dan juga cadangan air. Lalu sebagai alat pernapasan tumbuhan, kemudian sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, lalu sebagai alat penguapan. Nah, kita lihat perbedaan daun monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan daun monokotil dan dikotil dapat kita lihat dari beberapa jenis perbedaan. Mulai dari tipe daun, kemudian dari tipe tulang daun, kemudian dari modifikasi epidermis, lalu pada stomata dan selubang berkas pengangkut. Ini terdapat perbedaan antara daun monokotil dan dikotil. Silahkan dibaca. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur dan fungsi dari bagian tumbuhan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sudah dijelaskan fungsi-fungsinya dari daun apa saja. Di sini Sister cuma mau mengulas kepada kalian bahwa untuk di bagian akar daun, akar tumbuhan tadi terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada yang paling bawah namanya tudung akar. Kemudian setelahnya ada apa lagi tadi? Habis tudung akar ada yang serabut-serabut kecilnya di dalam akar. Ada rambut akar, kemudian ada apa lagi? Ada batang akarnya. Dan ada yang paling atas yaitu ujung akarnya. Jadi akar-akar inilah, jadi struktur inilah yang tersusun untuk di bagian organ tumbuhan akar. Nah, untuk akar sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa fungsinya ada apa saja? Untuk menyerap air, kemudian apalagi untuk menyerap air, menyerap apalagi yang dari dalam tanah yang bisa diserap apa aja? Apa Habibah? Menyerap mineral. Oke, menyerap air, menyerap mineral. Kemudian kalau nggak ada akar berarti tumbuhannya gampang
gampang roboh lebih tepatnya ya. Kalau misalnya nggak ada akar, maka tumbuhan itu akan gampang mudah roboh. Jadi salah satunya yaitu akar untuk mengokohkan untuk mengokohkan tumbuhan. Kemudian di bagian akar itu juga terdapat mempunyai fungsi sebagai alat respirasi. Jadi untuk semua sistem peredaran di dalam tumbuhan itu bisa dibuangnya melalui lewat akar juga. Nah, kemudian tadi setelah akar disebutkan juga bahwa ada unsur organ yang lainnya, yaitu ada batang. Nah, di batang sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa ada batang panjang dan pendek. Nah, apa sih yang mempengaruhi adanya bentuk panjang dan pendeknya? Yaitu karena perbedaan hormon dari setiap masing-masing tumbuhan. Kemudian di masing-masing tumbuhan juga sudah mempunyai klasifikasinya. Jadi sama seperti kalian, meskipun kalian misal nih jenis kelaminnya sama-sama perempuan, umurnya sama-sama 12 tahun, tapi jelas nanti pertumbuhannya akan berbeda dari yang satu ke yang lainnya. Nah, di batang itu tadi ada bagian struktur di mana ada xilem dan phloem. Nah, xilem sendiri itu yaitu berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan, terkhususnya diedarkan ke daun. Untuk apa? Untuk proses apa kalau di daun prosesnya? Proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Proses memasak makanan untuk tumbuhan. Nah, tadi dijelasin juga kalau misalnya di dalam daun itu terdapat yang bikin warna daun menjadi hijau. Apa tadi namanya? Kloroplas. Oke. Zat yang membuat daun berwarna hijau yaitu ada kloroplas. Kemudian kalau misalnya fotosintesis terjadi di bagian apa? Bagian daun, benar. Tapi lebih tepatnya di Nah, ininya untuk di daun itu terjadi untuk proses fotosintesis. Kemudian nanti setelah fotosintesisnya berlangsung, maka hasil dari fotosintesis itu akan diedarkan ke seluruh tanaman, ke seluruh tumbuhan, atau bahkan ada yang bisa disimpan di dalam batang untuk cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Nah, setelah dari batang, maka kita langsung masuk ke bunga. Bunga sendiri ada bagian-bagiannya. Ada yang namanya kelopak bunga, kemudian ada yang namanya mahkota bunga, terus ada benang sari putih. Nah, kalau misalnya di bagian bunga, dari yang ditampilkan video-video di depan tadi, adakah yang tahu bunga sepatu? Yang warnanya merah, kadang ada warnanya kuning. Nah, itu termasuk jenis bunga yang lengkap. Karena apa? Memiliki kelopak bunga, memiliki mahkota bunga, memiliki alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Nah, kalau putik yaitu alat perkembangbiakan apa? Kalau putik betina apa jantan? Betina. Kalau misalnya benang sari jantan. Oke. Kalau misalnya benang sari yaitu alat perkembangbiakan jantan, dan putik merupakan alat perkembangbiakan untuk yang betina. Nah, dari bunga tersebut, dari benang sari dan putik, maka akan terbentuk menjadi
jadi bunga. Jadi apa yang biasanya dimakan? Jadi buah. Oke. Setelah menjadi bunga akan menjadi buah. Nah, proses perkembangbiakan itu sendiri ada yang bisa berkembang biak sendiri, artinya tanpa bantuan manusia, dan ada yang bisa dibantu dengan hewan atau misalnya angin. Jadi benang sarinya itu turun atau menggugur ke bagian putih, ke bagian yang alat perkembangbiakan yang betina. Nah, oke. Sampai di sini yang Sister tayangkan tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Yes, izin bertanya. Iya. Apakah fungsi utama akar pada tumbuhan? Oke, fungsi utama akar pada tumbuhan ya. Seperti yang sudah Sister jelaskan tadi. Udah dulu. Langsung satu-satu dijawab apa mau langsung banyak dulu? Langsung dijawab. Ada yang ingin ditanyain lagi nggak selain dari siapa tadi namanya? Ani. Oke. Nah, jadi ya fungsi utama akar sudah Sister jelaskan bahwa memang untuk fungsi utamanya itu menyerap air, kemudian menyerap unsur hara, kemudian menyerap mineral, kemudian sebagai alat mengokohkan tumbuhan tersebut, kemudian sebagai alat respirasi. Terus ada lagi tugasnya, fungsinya itu sebagai apa ya? Selain menyerap itu, akar berfungsi yang paling bawah, yaitu namanya tudung akar. Dia akan tumbuh semakin ke bawah untuk memecah lapisan-lapisan tanah dari yang mulai strukturnya yang agak lunak hingga menjadi yang struktur yang keras. Karena apa? Akar akan semakin ke bawah untuk mencari di mana sumber air yang banyak di tempat dia hidup itu, karena dia hidup. Jadi sehingga akar itu akan semakin melebar. Kemudian makanya untuk di akar sendiri ada jenis akar tunggang, kemudian ada jenis akar serabut, sehingga untuk yang di akar tunggang itu biasanya pohon-pohon kayu yang besar-besar, artinya lebih kokoh, lebih memang beban yang dibawa oleh akar ini lebih berat lagi. Nah, di dalam proses penyerapan air itu terjadi melalui proses osmosis. Kenapa kok osmosis? Nah, karena air dibawa dari kondisi yang rendah ke kondisi yang lebih tinggi. Artinya air dibawa ke batang, kemudian ke daun. Nah, itu melewati sel-sel yang ada di tumbuhan, itu melewati silem itu tadi. Sehingga kenapa untuk proses penyerapan air maupun unsur hara di dalam tumbuhan itu disebut penyerapan sebagai proses melalui proses osmosis. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Apa yang dimaksud dengan simplas? Simplas itu sebenarnya lebih masuknya ke proses penyerapan air dan unsur hara ya. Jadi memang mungkin untuk tadi kita kurang menjelaskan untuk proses simplas itu apa. Jadi proses simplas itu proses pengangkatan atau pengangkutan air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah melalui proses plasmodesmata. Nah, ini yaitu plasmodesmata yang menghubungkan sel tumbuhan yang satu ke yang lainnya. Jadi plasmodesmata itu apa sih, Sis? Nah, plasmodesmata itu adalah penjuluran atau benang-benang
stomata yaitu penjuluran atau benang-benang protoplasma yang menghubungkan isi sel yang satu ke sel yang lainnya. Jadi di sana akan melalui sel-sel kemudian disalurkan, karena di dalam proses penyerapan air itu ada proses yang dinamakan siplas dan ada yang dinamakan dengan apoplas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ya? Apa saja alat perkembangbiakan pada bunga? Alat perkembangbiakan pada bunga jelas ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang untuk alat perkembangbiakan pada bunga itu kita mempunyai dua, yaitu yang pertama ada benang sari, kemudian yang kedua ada putik. Selain itu, kalau misalnya ini mungkin alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu berbeda-beda, ada yang vegetatif maupun generatif. Jadi ada yang bisa melalui buah atau bisa melalui biji atau tanpa melalui keduanya. Oke, di sini waktu yang diberikan tinggal berapa lagi, Miss? Tinggal 8 menit lagi untuk membahas materi tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan yang ada pada tumbuhan. Sebelumnya untuk mengulas apa yang sudah ditayangkan, kita akan bertanya kepada kalian dari hal yang lebih mudah terlebih dahulu. Apa ya? Jibril. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa organ-organ tumbuhan yang disebutkan di dalam video-video yang sudah ditayangkan. Nah, coba jelaskan apa saja sebutkan apa saja organ-organ yang ada pada tumbuhan. Ada apa tadi? Ada akar, terus batang, terus daun, terus bunga, terus buah. Oke, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Coba Andra sebutkan apa saja tumbuhan yang di sekitar kita yang mempunyai akar jenis rabut. Rumput, oke, boleh. Terus selain rumput, kangkung, oke. Satu lagi, jagung. Jagung kayaknya lebih ke akar tunggang deh. Apalagi, ayo satu lagi. Dari yang di sekitar kita aja ini, apa? Ayo, ayo. Yang mudah dicabut biasanya kalau di situ. Dia kalau dicabut akarnya banyak cabang-cabangnya. Jadi bercabang lagi sampai bercabang-cabang. Beda kalau akar tunggang. Kalau akar tunggang itu satu yang kencang. Jadi nanti dia baru bercabang sedikit demi sedikit. Tapi kalau akar serabut itu bercabangnya lebih banyak. Siapa ya? Vino, sebutin beberapa ya yang ada di sekitar kita, dari jenis bunga ke buah, tanaman apa aja, dua aja. Yang prosesnya dapat melalui proses adanya bunga dulu baru jadi buah, dan bunganya boleh sempurna, boleh tidak sempurna. Jagung ada bunganya enggak? Ada apa enggak? Apa ragu? Ayo, jagung. Ada apa enggak? Ayo. Oke, jagung itu ada ya. Bunganya itu biasanya sebelum
belum jadi apa namanya kecil-kecil jantan. Jadi misal ini pohon jagung, di atasnya itu pasti ada yang berdiri ke atas, kemudian ada kayak sejajar gitu dia bunganya. Nah nanti itulah yang akan jadi buah jagungnya. Selain jagung apa lagi? Ayo buah-buahan apa? Banyak loh. Apa? Dua. Kates. Kates bahasa Indonesianya apa? Pepaya. Pepaya bunganya berarti yang suka kita masak ya, yang suka kita jual. Oke, kates pepaya termasuk. Di sini sister pengen kalian berdiskusi sesuai dengan barisnya masing-masing. Jadi yang cowok 3, 3, 3, yang cewek 4, 4, 4. Nah, silakan sebutkan Oke, di sini sister pengen kalian menuliskan masing-masing berkelompok. Yang pertama yaitu sebutkan 2 jenis akar. Tadi kan sudah dijelaskan ada jenis akar ini dan akar itu. Kemudian sebutkan 2 fungsi akar. Kemudian sebutkan 3 tumbuhan yang berakar tunggang. Dan nomor 4-nya sebutkan 3 jenis tumbuhan dikotil, serta yang nomor 5-nya sebutkan organ tumbuhan dan jelaskan fungsinya. Akan sister beri waktu masing-masing 15 menit. Silakan dibikin masing-masing per kelompok. Ditulisnya satu kertas saja, satu buku aja satu, nggak perlu banyak-banyak. Masing-masing 15 menit.
Yang menjadi cita-cita cuma jalan buka sawit Tapi jam berapa? jangan gede. Singkong.
Tumbuhan zigotid itu adalah tumbuhan yang berkeping dua, jadi bijinya bisa belah. Kayak mangga. Mangga itu adalah tumbuhan zigotid. Karena apa? Bijinya atau kalau biasanya kalian sebut apa ketelok. Nah itu kan dia bisa jadi dua. Apel termasuk Baru tumbuhan nanti tanaman sekitar. Kalau ya jambu zigotid. langsung jadi kecil-kecil. Apel bisa. Buah-buahan kalau tumbuhan juga tumbuhan. Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Silahkan nanti ada perwakilan dari kelompoknya yang menjelaskan apa saja jawaban-jawaban dari kelima soal itu.
Ada yang sudah selesai dari masing-masing kelompoknya? Apa saja? Kelompok yang cewek sudah. Kelompok yang cowok. Mungkin belum. Oke, waktu kita kan tinggal sedikit lagi, jadi bisa dipercepat untuk pengerjaannya, jadi dipersiapkan. Baik, untuk kelompok yang cewek terlebih dahulu, coba bisa dipresentasikan. Ya, yang lain perhatikan ya, kita mulai presentasikan dari hasil diskusi-diskusi kalian, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5, ada 5 nomor. Mau yang cewek dulu atau yang cowok dulu? Cowok atau cewek?
Dua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dua. 1, 2, 3. Dua. Oke. Yang kelompok 2 yang presentasi siapa? Siapa ayo? Ayo, siapa aja yang silakan dijelaskan jawaban-jawaban dari kelompok 2. Boleh berdiri satu orang. Oh ini berarti nggak lulus gak kerja ini. Ayo. Delviro, sebutin semuanya Delviro. Jawabannya apa aja? Berdiri dulu. Matchnya yang benerin. Oke. Kenapa cengat-cengit? Saling dari Nggak apa-apa, harus berani tampil di depan. Boy. Boy. Ayo dibacain soalnya apa, jawabannya apa. Madepnya ke sini dong, madep ke teman-temannya. Disebutin namanya siapa, dari kelompok berapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng suaranya. Namanya dengar gak? Ayo, yang kenceng. Saya akan menjawab soal yang ada di majelis. Yang pertama, sebutlah 2 jenis akar. Jawaban: 1 akar tunggang, 2 akar serabut. Soal kedua, sebutkan 2 fungsi akar. Jawaban: akar tunggang fungsinya menyerap energi dan pernapasan. Akar serabut fungsinya menyerap makanan. Soal nomor 3, sebutkan tumbuhan yang tunggang. 1 jagung, 2 kelapa, 3 tebu. Soal nomor 4, sebutkan 3 jenis tumbuhan di kotil. 1 mangga, 2 apel, 3 kelengkeng. Kelengkeng, kotil. Kelengkeng monokotil. Sebutkan organ tumbuhan dan penjelasan fungsinya. Organ vegetasi dan organ minerasi. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Mau kelompok 1 apa kelompok 3? Oke, kelompok 3 yuk. Abi. Ayo Bi. Dijelasin Bi apa Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal-soal satu. Sebutkan 2 jenis akar. Akar tunggang, akar serabut. 2. Sebutkan 2 fungsi akar. Menyerap air, mempotongkan pohon. 3. Sebutkan 3 tumbuhan yang berangkat tunggal. 1 jagung, 2 kelapa, 3 pepaya. 4. Sebutkan 3 jenis tumbuhan kotil. 1 jagung mente, 2 mangga, 3 apel. Sebutkan organ tumbuhan dan jelaskan fungsinya. 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 buah bunga. Oke, dari kelompok 3 sudah. Sekarang kelompok 1.
Berdiri dulu. Perkenalkan namanya siapa, dari kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Alvero. Saya akan menjawab soal yang di papan tulis. 1. Sebutkan 2 jenis akar. Akar serabut dan akar tunggang. 2. Sebutkan 2 fungsi akar. Menyerap air dari dalam tanah dan menyerap oksigen dari dalam tanah. 3. Sebutkan 3 itu berakar tunggang, singkong, bakau, dan jambu. Sebutkan 3 jenis tumbuhan dikotil, jambu, mangga, dan apel. Sebutkan organ tubuh dan jelaskan fungsinya. Akar menyerap air, batang menyebarkan air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Daun menyerap dan mengeluarkan karbon dioksida. Bunga proses perkawinan tumbuhan. Buah bisa dimakan. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Fungsinya buah bisa dimakan. Bener, nggak ada salahnya sih. Memang fungsinya buah itu salah satunya yaitu untuk bisa dimakan. Tapi di dalam buah itu ada biji, yaitu yang akan bisa dikecambahkan lagi menjadi tumbuhan-tumbuhan baru lagi. Oke, kelompok yang perempuan mau yang kelompok 1, 2, 3 dulu. 1, oke. Siapa yang mau nyebutin? Syahla. Suaranya kenceng ya. Yang kenceng suaranya, yang lainnya mau duduk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau kelompok? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frinda Aini. Saya akan menjelaskan tugas IPA. Sebutkan 2 jenis akar, akar serabut dan akar tunggal. Nomor 2, sebutkan 2 fungsi akar, menyerap air dan menyerap fungsi hara. Nomor 3, sebutkan 3
Sebutkan 3 tumbuhan yang berakar tunggal, kentang, ubi, dan wortel. Sebutkan 3 jenis tumbuhan dikotil, daun, mangga, alpukat, dan apel. Sebutkan organ tumbuhan dan jelaskan fungsinya. Daun tempat memasak makanan dan alat fotosintesa. Ayo langsung kelompok 3 yang ingin Sebutkan 2 jenis akar. Akar serabut dan akar tunggal. Nomor 2, sebutkan 2 fungsi akar. Untuk menyerap aqua atau air, membantu pertumbuhan tunggal. Sebutkan 3 tumbuhan yang berakar tunggal. Ubi, kelapa, dan durian. Nomor 4, sebutkan 3 jenis tumbuhan dikotil, mangga, alpukat, nangka. Nomor 5, sebutkan organ tumbuhan dan jelaskan fungsinya. Daun untuk menyerap fotosintesis, akar untuk menyerap air, buah bisa dikonsumsi, bunga untuk membantu perkembangan biakan. baik sudah dijelaskan semua dari masing-masing kelompok. Beri tepuk tangan dulu. Berapresiasi baik dari masing-masing kelompok yang sudah menyebutkan masing-masing dari jawabannya. Oke, pertanyaan pertama yaitu sebutkan 2 jenis akar. Ada akar apa saja? Tunggang, serabut. Oke, tunggang dan serabut. Sebutkan 2 fungsi akar. Apa aja? Menyerap air dan menyerap unsur hara. Kemudian sebutkan 3 tumbuhan yang berakar tunggang. Apa saja yang akar tunggang? Jagung, singkong, lengkeng, jambu, bakau. Ada lagi yang pohon jati. Oke. Kemudian yang keempat, sebutkan 3 jenis tumbuhan dikotil apa saja? Biasanya jambu, mangga, apel. Oh ini bukan. Bir. Kemudian ada lagi yang beda. Alpukat. Ya, namanya 2. Oke. Sebutkan organ tumbuhan dan jelaskan fungsinya. Yang pertama ada apa? Akar untuk menyerap air. Jibril, habis itu ada apa, Bril? Habis akar, Bril. Habis akar ada batang. Fungsinya untuk apa, Bril? Ayo, fungsinya untuk apa? Untuk apa fungsinya? Batang untuk oke, boleh menyebarkan air ke seluruh tumbuhan, tapi dia juga punya fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga apa, Andra?
mengeluarkan baru karbon dioksida, kemudian menyerap sinar matahari, kemudian tempat fotosintesis. Setelah itu yang keempat, ada apa lagi Rizka? Setelah daun? Habis akar, batang, daun, terus bunga. Fungsinya untuk sebagai media perkembangbiakan. Setelah itu ada apa Suryani? Setelah bunga, buah. Fungsinya untuk menghasilkan biji yang bisa ditanamkan lebih banyak lagi. Oke, untuk menurut sister di materi yang struktur tumbuhan, struktur organ dan tumbuhan ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk di minggu depan kita akan masuk ke materi perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau. Jadi di sini kalian akan lebih belajar lagi bagaimana proses penyerapan air dan unsur hara yang dilalui mulai dari akar, kemudian batang, terus disalurkan ke daun untuk dimasak menjadi makanan seperti apa. Nah, itu nanti kalian akan pelajari. Kemudian kalian juga akan belajar dalam proses penyerapan itu ada faktor-faktor apa saja gitu. Nah, pertama itu ada tekanan akar, ada sifat kapilaritas pembuluh kayunya, kemudian ada daya hisap daunnya seperti apa. Nah, nanti di minggu depan akan dipelajarin tentang penyerapan air dan unsur hara. Kemudian ada tentang transpirasi juga, yaitu transpirasi kutikular, transpirasi stomata. Nah, nanti ini akan dibongkar lebih dalam lagi. Kemudian ada proses fotosintesis. Nah, tadi kan hanya fotosintesis itu kita taunya untuk sebagai proses memasak makanan, tapi nanti kita akan belajar juga tentang bagaimana oksigen bercampur dengan air menjadi gula dan disebarkan ke seluruh ke seluruh tumbuhan untuk sebagai makanan bagi tumbuhan tersebut. Serta berhubungan dengan respirasi juga. Ada yang tahu respirasi itu apa? Respirasi itu sama aja kayak pernapasan. Jadi menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan itu kalau siang hari mengeluarkan oksigen banyak, tapi kalau misalnya pada malam hari tumbuhan itu mengeluarkan banyak karbon dioksida. Makanya kalau misalnya lama-lamaan tidur di tumbuhan yang daunnya banyak, rimbun, itu kadang ada yang menyebabkan agak-agak susah sedikit lah, karena terlalu banyak menghirup karbon dioksida. Selain dari tumbuhan, karbon dioksida bisa dihasilkan dari apa aja? Dari asap kendaraan, baik bermotor maupun mobil berdua. Nah, termasuk kita juga nanti akan belajar gerak pada tumbuhan, yaitu ada gerak endonom dan gerak hygroscopik serta gerak ensinom. Nah, nanti boleh di rumah dicari-cari lagi materinya terkait tentang apa ini tadi ya, terkait dengan perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau. Jadi besok apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, baik. Karena sudah kita cukupkan sampai di sini pembelajaran IPA mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan. Sister ucapkan terima kasih. Kemudian sister meminta maaf apabila ada kesalahan. Serta sebelum kita menutup acara menutup pembelajaran pada sore hari ini,
ketika kalian gak tepuk artinya hampa. Paham? Paham. Oke, kita eksekusi terlebih dahulu. Pemanasan dulu. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 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
Satu, dua, empat. Empat, apa aja yang tiga ya?